Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Doni Setiawan. Saya dari Informatika kelas 5B ya. Cyber Nurjati. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang perhitungan algoritma ANN, yaitu Artificial Neural Network dengan dataset yang telah ditentukan. Oke, nanti kita tentukan selanjutnya. Pertama di sini adalah kita mengikuti instruksi dulu, yaitu dengan soal yang telah diberikan. Nah, kita di sini diberikan soal nanti dalam AN yaitu menggunakan arsitektur 2 3 1 yang artinya 2 itu input, 3 itu hidden dan kemudian nanti outputnya adalah satu. Terus kemudian di sini kita mengambil datanya itu berdasarkan NIM masing-masing. Nah, pertama jadi di sini kan inputnya adalah dua input, berarti cuma ada baris satu dan baris dua. Nah, yang diubah di sini dengan NIM yaitu adalah baris pertama di bagian target terakhirnya yaitu dengan NIM saya yaitu 45. Nah, sehingga datasetnya seperti ini. Nah, kurang lebih. Nah, di sini yang bagian ini nanti diubah dengan NIM masing-masing. Kemudian di sini menggunakan ada lagi yaitu learning rate, epoch, kemudian bobot random. Nah, learning rate di sini kita ditentukan dengan 0,3, kemudian epochnya 2. Nah, dengan juga bobot random. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan perhitungan ini dengan menggunakan AI Lovable Backpropagation. Oke. Nah, oke, di sini kita langsung saja ke inisialisasi bobot karena yang sebelumnya sudah saya isikan dengan kriteria yang telah ditentukan. Nanti ada visualisasi lagi setelah ini. Nah, inisialisasi bobot ini random dari AI-nya ya, AI-nya jadi mengisikan langsung. Kita langsung aja ke selanjutnya. Nah, kurang lebih nanti arsitektur visualisasi jaringannya itu seperti ini. Tadi kan di awal ditentukan dengan dua input, tiga hidden dan kemudian satu output layer. Nah, di sini. Dan kemudian ini tuh apa sih? Nah, ini tuh adalah neuron, neuron yang menyambungkan antara input layer ke hidden dan kemudian ini juga neuron yang menyambungkan antara hidden layer ke output layer. Oke, seperti itu teman-teman. Baik, kemudian setelah kita mengetahui arsitektur visualisasinya seperti ini, kita langsung saja mulai simulasikan ya. Oke, di sini simulasi perhitungan step by step epoch pertama dengan data pertama. Oke, langsung saja di sini kita tampilkan semua langkah. Langkah pertama yaitu, nah, tadi sudah dikatakan ini adalah input yang dari saya isikan dengan sesuai dengan instruksi ya. Pertama yaitu X1 atau data pertama kita inputkan yaitu 0,23, data kedua 0,88 dan kemudian target Y. Nah, dengan NIM saya yaitu 0,45. Dan kemudian yang tadi adalah bobot input hidden yang dihitung dengan random oleh AI. Yang pertama ini adalah H1, H2, H3. Nah, H1 itu adalah neuron pertama yang menyambungkan antara input dengan hidden. H2 juga sama. H2 itu yaitu dari input ke hidden 2 dan input H3 yaitu dari hidden dari output ke hidden. Oke, baik. Kemudian di sini juga ada bias hidden juga sama yang telah ditentukan. Kemudian di sini bobot hidden dari hidden layer ke output. Nah, ini juga nanti bias output. Tapi dua ini itu nanti digunakannya setelah perhitungan data yang didapat dari bobot input ke hidden dulu ya. Baik. Kita lanjut ke langkah perhitungan. Langkah perhitungan yang pertama yaitu apa? Langkah perhitungan yang pertama yaitu adalah kita hitung net input ke hidden layer dengan rumusnya yaitu Z underscore H sama dengan sigma W underscore IH dikali X underscore 1 tambah B underscore H. Nah, ini tuh apa sih maksudnya? Nah, di sini kita variabel ya. Z underscore itu adalah variabel untuk menampung nilai dari perhitungan ini. Nah, nilai perhitungan ini adalah yaitu sigma W I W ke I hidden dikali X underscore X ke I. Nah, W itu apa? W itu adalah bobot ke hidden. Nah, dikali input tadi nilai input ditambah B dot B dot B underscore H. Nah, B underscore H itu adalah bias hidden. Jadi perhitungannya yang tadi.
neuron H pertama, yaitu adalah jalur dari setiap input eh, neuron pertama gitu. Nah, Z underscore H1, nah yaitu adalah kan neuron pertama tadi minus 0,93 dikali dengan input. Nah, dan ini juga yaitu adalah neuron H pertama dari input kedua. Nah, ini input pertama dikali dengan bobot input pertama. Nah, ini juga sama, input pertama dikali dengan bobot input pertama ditambah dengan bias. Nanti hasilnya seperti ini. Dan juga neuron H2 dan neuron H3. Nah, jadi untuk neuron jalur H2 berarti adalah neuron jalur H2 dikali dengan input pertama. Nah, ini juga neuron jalur kedua dari input kedua ditambah dengan bias. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ini H3. Jadi di sini neuron jalur ketiga dikali input pertama. Nah, ini juga neuron jalur 3 dari dikali input kedua X2 ditambah bias. Nanti adalah hasilnya seperti ini. Perhitungannya didapat Z underscore S1 dan sebagainya. Nah, catatan net input adalah jumlah weighted sum dari semua input ditambah bias. Nilai ini belum diaktifasi. Nah, jadi setelah perhitungan yang pertama, perhitungan sigma ditambah dengan bias, baru kita melakukan perhitungan selanjutnya, yaitu adalah aktivasi dari perhitungan yang tadi dengan cara yaitu rumus sigmoid, yaitu A underscore H sama dengan 1/1 tambah Euler min Z underscore H, ataupun bisa dibilang Z underscore H itu adalah hasil dari perhitungan tadi. Nah, jadi perhitungannya gini teman-teman. Nah, ini adalah A underscore H1 adalah menampung variabel dari aktivasi ya. Nah, nanti 1 dibagi jadi 1 ditambah Euler dalam kurung pangkat 0 negatif 0. Nah, kenapa negatif ini? Karena di rumusnya ada lagi nih. Padahal kan di sebelumnya kita mendapatkan adalah positif. Nah, jadi di sini sesuai rumus jadi dinegatifkan. Euler Euler matematika itu nilainya konstan, bisa teman-teman cek sendiri ya. Kalau nggak salah tuh berapa ya? Kurang lebih 2, dan sekian dan seterusnya bisa cek. Nah, nanti itu di sini Euler dipangkatkan dengan nilai hasil sebelumnya, hasil perhitungan sebelumnya. Nah, di sini kan neuron H1 berarti nilai hasil sigma dari neuron 1 dipangkatkan dengan Euler, kemudian ditambah 1. Hasilnya nanti dibagi dengan 1 dan kemudian didapatkan ini. Dan seterusnya, neuron H2 dan neuron H3 juga. Kemudian langkah keempat. Nah, langkah keempat ini kan sudah didapatkan nih yang hidden aktivasi. Nah, sekarang di sini kita menghitung seperti yang awal, tapi di sini bukan dari input ke hidden, melainkan dari hidden ke output karena nilai hiddennya sudah didapatkan. Oke. Nah, rumus net outputnya adalah Z underscore O sama dengan sigma V underscore H kali A underscore H plus B underscore O. Nah, di sini adalah seperti tadi Z underscore O itu adalah untuk menampung nilai dari perhitungan sigma net output yang ini. Nah, V underscore H ini tuh apa sih? Nah, V underscore H ini adalah bobot untuk perhitungan dari hidden ke output yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang tadi loh yang kita tunggu sebelum nilai hidden dapat tuh. Nah, ini kita menggunakannya sekarang dikali dengan aktivasi H tambah dengan bias output. Bias output juga tadi ditentukan pertama kali ya yang random oleh aplikasi A-nya. Nah, kemudian di sini kita perhitungannya seperti ini. Nah, ini adalah 0,48. Nah, untuk ini adalah baris pertama dari kan hiddennya 3. Nah, outputnya pengennya 1. Nah, dari aktivasi apa namanya itu V underscore H itu adalah bobot yang dari hidden ke output tadi. Nah, yang sini saya tunjukkan. Nah, bobot hidden ke output dan tadi bias output. Nah, sini kan sudah ditentukan, kita ambil aja. Nah, nanti dikalikan dengan hasil aktivasi tadi. Mana? Nah, ini nih hasil aktivasi tadi setiap neuron yang sama. Di sini kan tadi berarti untuk neuron pertama hasil aktivasinya dikali dengan bobot si
hidden ke output. Nah, yang ini untuk jalur pertama, yang ini untuk jalur kedua, yang ini untuk jalur ketiga. Kemudian ditambahkan dan hasilnya akhirnya ditambahkan dengan bias output yang tadi sudah ditentukan. Nanti kemudian menghasilkan Z underscore O yang bernilai 0,55450 sekian. Nah, kemudian setelah mendapatkan ini kita langsung melakukan rumus prediksi atau nanti adalah hasil dari outputnya. Nah, rumusnya adalah sama seperti tadi, yaitu dengan sigmoid ya. Kurang lebih seperti ini. Tadi 1 ditambah Euler minus Z underscore O. Nah, si nilai ini adalah nanti diminuskan, kemudian di Euler pangkat ini, kemudian hasilnya ditambah 1, kemudian dibagi 1. Nah, menjadikan hasil dari perhitungan prediksi kita, yaitu menghasilkan 0,63518. Oke. Nah, catatan output layer menerima nilai dari hidden layer dikalikan dengan bobotnya dijumlahkan ditambah bias lalu diaktifasi dengan sigmoid untuk menghasilkan prediksi akhir. Nah, kurang lebih untuk kata-kata utamanya adalah seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan prediksi, nah kemudian kita hitung nih untuk mencari errornya. Nah, biar kita paham si output yang dihasilkan tuh berapa sih hasil akhirnya. Ini untuk forward propagation dulu. Nah, hitung errornya itu adalah dengan mean squared error, yaitu error sama dengan setengah Y kurangi Y pangkat 2. Y ini itu adalah prediksi, Y ini adalah target. Nah, ini kan setengah, 0,45. 0,45 itu apa? Ya, nah, 0,45 itu adalah target yang kita tentukan di awal, yang dengan NIM saya itu loh. Nah, kemudian nanti dikurangi dengan hasil prediksi, dipangkatkan 2 dibagi setengah dikali setengah gitu. Oke, nanti hasilnya adalah seperti ini, perhitungan 0,45 di sini pangkat 2 dikali setengah, dan hasil akhirnya adalah 0,01715. Error menunjukkan seberapa jauh prediksi kita dari target sebenarnya. Semakin kecil error, semakin baik. Ini catatannya teman-teman. Nah, lalu lanjut ke langkah ke-6, yaitu hitung delta output. Nah, di sini kita sudah mulai nih untuk mencari namanya back propagation, yaitu setelah kita menghasilkan nilai errornya. Nah, siapa tahu kan kita ingin mencari hasil yang lebih baik lagi. Nah, daripada itu kita mengulanginya lagi ke sebelum ke atasnya. Tapi ini adalah menghitung untuk bobot-bobot yang selanjutnya. Kan tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Nanti kalau misalkan sekiranya kurang, nanti kita hitung lagi ke bawah lagi gitu. Nah, hitung data output. Di sini adalah rumusnya, ini untuk menyimpan variabel dengan cara yang ini adalah Y sama dengan target kurangi yang tadi adalah prediksi dikali 1 dikurangi prediksi. Nanti hasilnya seperti ini. Tadi NIM saya target, terus kemudian prediksi tadi kali prediksi kali 1 kurangi prediksi. Ini dia hasilnya. Minus 0,4291 menunjukkan gradient error di output layer. Ini adalah turunan dari error terhadap net output dengan mempertingkatkan dari derivatif sigmoid. Nah, langkah 7 sudah kita hitung delta hidden. Nah, delta hidden ini adalah eh, yang tadi nih 0,42. Oke. Nah, hitung delta output. Si delta output tuh kita hitung lagi untuk mencari delta hidden. Nah, delta output tadi dikali dengan V underscore H. Nah, V underscore H ini adalah bobot kita yang sebelumnya, yang dari hidden ke output tadi. Nah, masing-masing untuk jalur pertama itu. Nah, dicari adalah delta output dikali dengan bobot yang tadi, kemudian dikali dengan aktivasi awal tuh, aktivasi yang hidden dikali 1 kurangi aktivasi hidden. Nanti hasilnya seperti ini untuk jalur pertama perhitungannya gini. Jadi setiap jalur dihitung ya. Jadi dari output eh, ke hidden jalur pertama, neuron pertama. Nah, ini dari output ke hidden jalur kedua, neuron kedua. Nah, ini dari output ke jalur ketiga atau neuron ketiga. Nah, sekarang gradiennya dari hidden ke output. Langkah hitung bobot dan bias gradien. Learning rate. Tadi kan kita sudah menentukan di awal tuh. Kita menentukan learning rate-nya adalah dengan 0,3 konstannya. Kemudian hidden ke outputnya.
Tadi kan di sini H1 aktivasi VH yaitu bobot ketiga ini nih. Kemudian nanti adalah learning rate-nya dikali dengan ini delta output-nya. Nah, gini nih. Delta output. Nah, dikali dengan aktivasi nanti menghasilkan 0, dan sekian. Ini untuk setiap neuron ya, setiap neuron juga ya. Nah, bobot dan bias. Kemudian nanti menghasilkan ini juga. Kita sudah menemukan ini kan. Nah, kita menentukan juga bias outputnya di sini yaitu dengan cara learning rate dikali dengan hasil si delta output tadi. Learning rate dikali delta output adalah menghasilkan sekian. Nah, input ke hiddennya dari hidden ke input berarti kita sini adalah bobot yang tadi, kemudian aktif pak ya, ini itu adalah learning rate. Nah, learning rate dikali dengan delta hidden dikali dengan si input. Nah, learning rate 0,3 terus kemudian dikali dengan delta hidden tadi, ini delta hidden yang neuron pertama 0,0462. Nah, dikali dengan input yang dari hidden ke input tuh yang 0,23, 0,88. Set beres kita hitung dan hasilnya menghasilkan ini semua neuron 2 juga sama, neuron H3 juga sudah beres. Kemudian kita mencari yaitu namanya bias hidden. Tadi kan dari hidden ke output, ini kan nanti di bias outputnya, ini dari hidden ke input dapat. Nah, ini juga nanti hidden biasnya. Nah, yaitu learning rate-nya. Cara menentukan bias hidden adalah learning rate dikali dengan delta hidden, nanti menemukan ini hasil ini. Nah, gradien menunjukkan seberapa besar ke arah mana bobot harus diubah. Learning rate mengontrol ukuran langkah perubahan. Oke. Langkah 9, update bobot dan bias yang tadi. Rumus update-nya yaitu bobot baru bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan delta bobot tadi. Nah, hidden ke output atau bisa dibilang output ke hidden yang tadi kan nilai lamanya segini. Nah, kemudian adalah ditambah dengan ini. Hasilnya adalah nilai baru. Ini kan positif ditambah negatif jadi berkurang dan seterusnya. Nah, sudah paham. Kemudian yang dari sini adalah input ke hidden. Kenapa di sini 6? Kenapa di sini 3? Kan strukturnya adalah 2 input, 3 hidden, 1 output. Nah, dari satu output ke hidden itu adalah mempunyai 3 neuron, 3 jalur. Nah, sedangkan dari hidden ke input kita mempunyai 6 neuron. Itu 6 neuron dari setiap inputnya dari hidden pertama ke input 1 dan pokoknya yang tadi lah banyak. Oke, nanti di-update aja dan biasanya juga di-update juga. Nah, kalau misalkan setelah dihitung gradiennya, bobot dan bias diperbarui dengan menambah nilai data ke nilai lama. Ini ada inti dari pembelajaran pada backpropagation. Nah, kita lihat ringkasannya ya. Kan sudah beres. Nah, konfigurasi jaringan, jumlah data, learning rate-nya 0,3 dan neuron tersembunyinya 3, epoch 2. Yang dihitung tadi adalah data pertama. Input ke hidden-nya seperti ini, W1 tadi kurang lebih. Bias hidden-nya ini dia, hidden output-nya segini dan bias output-nya segini. Kesimpulan, telah selesai. Stability dan backpropagation termasuk perhitungan error, data gradient, dan pemberian bobot akhir yang ditampilkan di atas adalah hasil pembelajaran dari data yang diberikan. Dalam praktik nyata, proses ini akan diulang berkali-kali hingga error mencapai threshold yang diinginkan. Artinya setelah tadi yang error tadi kalau misalkan memang belum sampai ke target, maka si perhitungan ini bakalan di looping terus-menerus sampai kita mencapai target. Oke, baik. Teman-teman, sekian dari saya. Orang sebelumnya kalau misalkan ada perkataan saya yang memang belibet atau apapun atau mungkin kurang dalam penjelasannya, mohon maaf. Sekian dari saya. Inilah dari yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.